kita masih masuk ke dalam bab sholawat pada Nabi. Allah sembari kali. Tapi kalau orang yang tidak paham itu dibilang buat sekte sendiri. Padahal daripada semua itu, daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah turun rahmat bukan kepada kita aja, kepada sekelilingnya, bahkan dalam radius beberapa jauhnya gitu kan. Ya kecuali orang-orang yang kurang daripadanya, yang artinya berlawanan kutubnya, antara kutub positif itu dengan kutub negatif, berlawanan pasti juga agak ini kan, agak nggak nyaman ya kalau berlawanan. Tapi kalau itu insya Allah akan menjadi ketenangan tersendiri, bahkan akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal Alamin. Bab sifatis shalah ala Rasulillah. Bab tentang sifat sholawat kepada Rasul. Artinya gambaran-gambaran tentang sholawat kepada Rasulullah SAW. Qadamna fi kitab al-adhkar, sungguh telah dikemukakan di depan tadi ya, di dalam kitab al-azkar ini, as-salatu sifatus shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang apa namanya zikir sholawat ini, tentang gambaran-gambaran sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yuta'allaqu biha wa baina akmaluha wa aqilaha, dan daripadanya telah diambil ya, telah dijelaskan baik itu sejelas-jelasnya maupun separuh-paruhnya, apa namanya, setengahnya gitu ya penjelasannya. Wa amma ma qalahu ba'du ashabina, dan dengan demikian sebagaimana dikatakan dari sebahagian daripada sahabat-sahabat kami, yaitu para ulama-ulama itu, yang dikatakan di sini yang bernama Ibnu Abi Ziyad al-Maliki, Ibnu Abi Ziyad al-Maliki, man istahabba ziyadata ala zalika wahya, bahwasanya disunahkan untuk menambahkan atau disukai untuk menambahkan daripada sholawat itu yang sebagaimana seperti ini bunyinya, warham Muhammadan wa ala Muhammad, warham Muhammadan wa ala Muhammad, dan rahmat Muhammad atas Muhammad, atas keturunan, juga atas keturunan Muhammad, dan dirahmati Muhammad dan atas keturunannya. Bahada, maka yang ini bid'ati la salihah, maka yang ini dapat dikatakan sebagai bid'ah. Nah, jadi tidak boleh ditambah-tambahkan sembarangan ya sholawat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, khususnya di dalam sholat ya, di dalam sholat. Kalau dalam sholat itu kita sholawat kepada Rasulullah sebagaimana diajarkan para guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seterusnya ya. Seperti itu aja. Jangan sampai kita tambah-tambahin wa ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, enggak boleh. Cukup sampai wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Salat ya sih, salat pakai benar salat pagi cepat bareng balik lagi. Salat bisa salat, jangan lupa salat dan sholawat, itu aja gitu, insya Allah berkah itu. Waqad balikal Imam Abu Bakar Al-Arabi Al-Maliki, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Arabi Al-Maliki fi kitabih, dalam kitabnya Syarah Tirmizi ya, fi
fi inkar zalika, bahwa beliau Al-Imam Abu Bakar Al-Arabi Al-Maliki mengingkari daripada perkataan tadi ya yang bernama Ibnu Abi Ziyad Al-Maliki, bahwa sholawat boleh ditambahkan ya sholawat dalam sholat ya warham Muhammad wa ala ali Muhammad, kita ditambahin lagi kamaraham ala Ibrahim wa ala Ibrahim, enggak boleh kata Imam Abu Bakar Al-Maliki, enggak boleh ya. Dan beliau mengingkarinya wa tahata'atun Ibnu Abi Ziyad, dan beliau itu mencemooh daripada Ibnu Abi Ziyad dizalika utujahilu fa'ala, dan membodohi orang-orang yang melakukannya. Jadi kita jangan melakukannya ya, cukup sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh guru-guru kita sekalian ya. Li'anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lana kaifiyat as-shalah alaihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diri beliau. Faziyada ala zalika istakasir lakum lahu, dan menambahkan daripada yang sebagaimana tadi disampaikan ya, itu artinya tidak menghargai atau kurang menghargai daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi melebih-lebihkan, jadi seolah-olah baginda mengajarkan kurang, enggak ya, jangan begitu. Jadi cukup yang diajarkan sampai Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bersitu innaka hamidun majid. Lalu idza shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal jamu baina sholat taslimah, maka digabung antara sholawat dan salam. Wala yaktasiru ala ahaduhuma, maka jangan dipisahin, jangan dikurangin keduanya. Seperti fala yakul, maka tidak boleh mengatakan sallallahu alaihi. Ketika disebut nama baginda Rasulullah ya Nabi Muhammad, maka kita jawab sallallahu alaihi, jangan ya. Maka tidak boleh juga wala takul alaihi salam. Ketika disebut nama baginda sallallahu Nabi Muhammad, terus kita menjawab alaihi salam, jangan. Maka digabungkan keduanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipisah tuh, sallallahu alaihi wasallam jangan dipisah ya, harus dua-duanya disebutkan. Wa yastahibu liqara al-hadis wa ghairihi, dan disunahkan untuk membaca daripada para pencipta daripada yang pembaca hadis dan lainnya, memang fi ma'nahu idza dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memaknai ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yarfa'a sautahu bi sholati alaihi wa taslim. Mereka itu mengeraskan suara mereka, jadi nggak boleh diam. Ada urusan lain? Nggak ada ya? Iya. Jadi nggak boleh diam dalam hati. Maksudnya boleh, tapi mereka ya para ulama, para pencipta daripada hadis-hadis Rasulullah, ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, maka mereka mengeraskan suara mereka. Wala iballighu firrafa'a muballighah wa ahsyah, maka juga nggak boleh berlebihan di dalam mengeraskan suaranya. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, maka sallallahu alaihi wasallam teriak-teriak nggak boleh. Cukup ya paling tidak kedengaran oleh kuping kita aja, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang demikian? Kita disuruh kalau disebutkan nama Rasulullah SAW, kita bersolawat kepada Rasulullah. Kenapa? Ada yang tahu? Pelajaran kemarin? Rasa syukur benar. Terus hadisnya, ada hadisnya yang menyampaikan bahwa bahil itu apa ya? Nah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bahil pelit merekit ya. Man zukirtu ketika disebutkan nama beliau indahu falam yusalla alayya, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya maka dia tidak bersolawat ya. Di situ ada Imam Tirmizi ya. Apakah yang di hadis lain itu disebut faqat syaqiyya, dia termasuk orang-orang yang benar-benar sial ya, benar-benar rugi gitu kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW dia enggak disebut kembali atau enggak mendoakan Rasulullah SAW dengan bersolawat. Maka ketika Nabi Muhammad Sallallahu alaihi nah wasallam. begitu, ketik ngatin apa ngatin aneh anjir ngatin putih ketik nggak masuk TV di situ nggak ada, kalau mau di sini samping aneh Fokus. soal ini pelajaran ya. Kalau kita sekali lanjut pelajaran kita, saya udah duduk memang dapat daripada pelajarannya, tapi nggak dapat daripada ilmunya ya, jadi nggak manfaat gitu saudara. Saya udah kesini sewaktu tapi nggak dapat manfaat. Dilanjut. Al-Imamul Hakim Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi wa akhirnya dan ulama-ulama yang sejaman dengan beliau yang ulama akhir waqat nuqalituhu dan sungguh telah diambil ya ila ulumul hadis daripada ilmu hadis waqat nasallahu ulama dan sungguh nasnya para ulama bin ashabnya daripada sahabat-sahabat kami wa ghairuhum dan yang lainnya annahu yustahiqu ayyarfa'a sautahu bis sholati ala Rasulullah, bahwasanya mereka menyukai ketika disebut nama Rasulullah mereka bersalawat dengan jahar ya, dengan jahar mereka bersalawat dengan jahar. Bagus naftahid doa, bab tentang pembukaan doa bilhamdulillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala wa sholati ala nabi dan bersalawat kepada baginda Nabi Rasulullah SAW. Rawaina fi sunani Abi Daud, diriwayatkan daripada Sunan Abi Daud, wa Tirmizi dan Sunan Tirmizi dan An-Nasa'i dan Sunan Nasa'i daripada sahabat yang bernama Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Qala sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijalan yad'u fi sholati, seseorang berdoa di dalam salatnya, di dalam doanya maksudnya lam yumajjadillah ta'ala, tidak ada pujian-pujian kepada Allah Ta'ala, jadi doa-doa aja ya, seperti dia kalau mau doa langsung Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, jadi langsung nggak pakai apa namanya kata pembuka dulu ya. Walam yusolli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia nggak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadanya, kepada tadi sahabat ya bernama Fadalah, dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada beliau, ajilah hada, ini orang keburu-buru, orangnya keburu, doanya keburu-buru ya. Kita nggak boleh keburu-buru, yang boleh keburu-buru itu cuma iblis. Summa da'ah, lalu dipanggil orang yang tadi yang lagi doa. Faqala lahu, maka dikatakan kepada orang yang tadi lagi doa, au li ghairi, dan kepada semua jemaah yang hadir di situ.
Rasulullah mengatakan idza shalla ahadukum, ketika berdoa di antara kalian, fal iya bada'u bitamji rabbi, maka awali dengan bitamjidi rabbi, dengan memuji daripada Tuhan, ya, daripada Tuhan kalian. Jadi jangan langsung doa, puji dulu Tuhannya. Subhanahu, dan sucikan Allah, sucikan Dia. Wasana'i, dan puji-pujilah Dia, sanjung Dia. Artinya kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Summa yusolli, dan lalu kalian bersalawat ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima sya'a, maka lalu kalian berdoa, ya, setelah itu yang tadi, doa apa aja yang kalian suka. Maka dalam hal ini, ya, Rasulullah mengatakan fal yabda'u bitamjidi rabbih, maka jangan lupa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, terus walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu Rasulullah mengajarkan kita summa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, atau wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu 3 hal, ya, bismillah, alhamdulillah, dan sholawat. Lalu doa apa aja yang ente perlukan, karena manusia itu pasti memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warawina fi kitab Tirmizi, dalam kitab Tirmizi diriwayatkan Umar bin Khattab, daripada Umar bin Khattab, qala, berkata, inna doa muwaqif, bahwasanya doa itu macet, tersendat. Muwaqif itu macet, tersendat, terhalang. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Jadi kalau kita doa itu enggak sampai ke langit, jadi terhalang, ngambang aja di atas. La yusa'idu minhu syai', dan tidaklah naik daripada doa-doa itu yang tadi, hatta tusolliya ala nabiyyin, sampai engkau bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita doa nggak pakai solawat, apalagi nggak pakai bismillah, apalagi nggak pakai alhamdulillah, ya, nggak memuji Allah, lalu nggak bersolawat, doa aja itu nggak naik kepada langit. Jadi nggak sampai kepada Allah. Tahu Allah maha mendengar, cuma nggak sampai, suratnya nggak sampai, ngambang aja masih itu, tertahan, ya, tertahan. Jadi nggak ada kulirnya yang nyampein gitu. Jadi kalau doa itu harus ada bismillah, alhamdulillah, sholawat. Wa kadzalika yahtimud du'a, dan juga demikian pula kalau mengakhiri doa. Nah, jadi bukanya dengan demikian, tutupnya dengan sholawat dan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jangan lupa sholawat juga tutupnya. Insyaallah maqbul. Babus sholat ala anbiya, ya. Sholawat kepada nabi, kepada para nabi. Nah, sholawat kepada para nabi. Wa alihim tiba'an lahum, dan kepada pengikutnya. Ijma' ala sholati ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disepakati bahwa sholawat kepada itu hanya khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama bersepakat bahwa sholawat itu hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ajma'u
mayyu'tana bihi ala jauhiha. Dan demikian pula disepakati ya, untuk ditambahkan kepada salawatnya itu kepada zaujiha, kepada istri-istri beliau, wastahabu biha, dan kepada sahabat beliau, ala sairil anbiya, dan kepada segenap para anbiya wal malaikah, dan malaikat. Istaqalillah, ini apa namanya, dipisahkan ya, jangan dicampur aduk. Jadi kalau sholawat itu kepada baginda Rasulullah, kalau yang lainnya harus ada baginda Rasulullahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya, wa zaujatihi, terus tapi depannya harus ada baginda Rasulullah. Kalau nggak ada baginda Rasulullah nggak boleh. Wa amma ghairul anbiya fal jumhur, dan mengenai yang lainnya aja nabi-nabi, tentang nabi-nabi, maka di jumhur ulama annahu la yusalli alaihim ibtida', maka tidak boleh bersalawat kepada mereka. Fala yaqul Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dikatakan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam itu nggak boleh. Wa ikhtilafu fi hadzal mana ya, dan diperselisihkan daripada makna yang demikian itu. Faqala ba'du ashabina, maka dikatakan oleh bahagian daripada sahabat kami, huwa haram, maka itu hukumnya haram. Maka kita nggak boleh ketika disebut Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh ya. Begitu pula disebutkan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh juga. Bolehnya ada alaihi salam. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, radhiyallahu anhu itu untuk laki. Maka kalau kita sebutkan apa namanya, selain kepada baginda Rasulullah kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam, hukumnya haram ya, dikatakan demikian. Daripada sebagian ulama mengatakan itu hukumnya haram. Wa qala aksaruhum, maka dikatakan oleh bagian besar daripada mereka juga, ada yang banyak mengatakan para ulama makruh, hanya makruh aja. Kalau hati tanzih, makruhnya itu hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih itu ya, hati-hati dengan makruh tanzih, karena makruh tanzih ini ngerinya kepleset, karena kita sama aja berdiri di pinggir jurang ya, kepleset kepada yang haram. Baik jangan melakukannya. Wa sahih alladhi alaihi al-aksaruna annahu makruh ya. Tapi yang benar daripada semua pendapat itu, kebanyakan mereka mengatakan bahwa ini hukumnya makruh. Karah tanzih ya, makruhnya makruh tanzih. Li annahu syairu ahlul bid'ah. Maka sesungguhnya ini adalah lambang-lambang daripada bid'ah. Makanya kita hati-hati kalau apa namanya dengan makruh tanzih, boleh, tapi apa namanya agak menyerempet-nyerempet mau ke haram. Hati-hati. Itu namanya ulama menyebutkan apa namanya lambang-lambang daripada bid'ah. Waqad muhina an syairihim, maka kita benar-benar disuruh untuk menghindari daripada lambang-lambang apa namanya bid'ah itu. Dan juga tidak boleh kita mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW ya, kita cukup mengatakan sallallahu alaihi wasallam ya. Kama ada qauluna, sebagaimana jika dikatakan azza wa jalla, mahsus itu khusus untuk billahi subhanahu wa ta'ala, hanya untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla ya. Maka kalau kalian mengatakan atau kita mengatakan fakamala yuqalu Muhammad azza wa jalla ya, itu nggak boleh. Wa in kana azizan jalilan, padahal memang demikian kondisi keadaan bagi Rasulullah SAW
itu benar-benar adalah makhluk yang mulia dan agung. Tapi sedemikian juga kita nggak boleh mengatakan bahwa Muhammad Azza wa Jalla, karena itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yuqalu Abu Bakar au Ali, ya. Dan juga kita nggak boleh mengatakan atau kepada Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar dan Ali sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh kita bilang Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam, Ali sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bisa hindari yang demikian. Wa in kana ma'nahu sahihan, walaupun demikian maknanya benar, ya, bahwa mereka berdua itu, ya, adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebenarnya memang pantas, tapi nggak boleh kita mengatakan demikian. Dan juga kita nggak boleh mengatakan kepada para istri-istri mereka, para istri Nabi, ya, dan juga kepada anbiya, kepada nabi-nabi yang lainnya. Cukup kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad, sebagaimana diajarkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi. Ya Allah, limpahkan salawat kepada baginda Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad, wa ashabi, dan kepada sahabat-sahabat beliau, wa azwaji, dan kepada istri-istri beliau, wa zuriati, dan kepada istri-istri beliau, dan kepada keturunan beliau, wa atbi'ah, dan kepada pengikut-pengikut beliau. Jadi maknanya kalau kita berselawat kepada mereka itu selain baginda Rasulullah, kepada Sayyidina Ali, kepada Sayyidina Abu Bakar, atau kepada sahabat, kepada istrinya, ya, Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, ya, terus juga Ummul Mukminin putri Rasulullah Fatimah Zahra, ya, itu nggak boleh dengan sebutan sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di depannya ada Allahumma sholli ala Muhammad, boleh kita sambungkan dengan mereka. Tapi depannya harus ada Rasulullah dulu, ya, karena yang pantas untuk atau layak untuk disolawatkan di mana di ajaran kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak boleh, ya. Kalau kita nyebut Nabi, ada disebut Nabi Isa, maka disebut alaihi salam, cukup dengan alaihi salam. Dan juga mengenai salam, maka salam itu alaihi salam itu hanya diperuntukkan kepada para anbiya, nggak boleh kepada para sahabat, ya, kepada para sahabat. Maka salam itu harus diucapkan kepada orang-orang yang hadir, wa amal hadir, dan mereka itu hadir, ya. Boleh kepada orang lain, kepada selain anbiya, tapi mereka hadir, ada wujudnya seperti kita nih. Assalamualaikum kami, boleh, ya. Assalamualaikum ikram, boleh, salam. Tapi kalau nggak ada, nggak boleh. Nah, kalau kita main WA boleh nggak? Assalamualaikum, ya. Ada new as doang gitu. Kalau hati-hati, kalau as nggak boleh. ASS itu tahu kan artinya? Tahu nggak? As itu artinya apa? Hah? As bujur. Bujur tahu bujur? Hah? Tahu bujur tahu kan bujur? Nah, jangan kalau bilang salam sama orang, walaupun di chat, ya, itu jangan as doang. Paling nggak ASLMAM. Insya Allah cukup itu. Assalamualaikum. Jangan as doang, itu ngatain begitu. Ya. Manggil kalau ada manggil ulama siapa gitu, jangan tak doang. Ada juga depannya Ustaz. Mana tak? Gak boleh. Ustaz mau kemana? Iya. Dan kalau ditanya, ente mau ikut aneh nggak? Kapan? Enak, ya. Nyamuk, kapan? Mau ikut aneh nggak? Kapan?
Kapan Ustaz? Kapan Buya? Iya. Ingat. Baik. Istahibut taradduq wa tarhib, ya. Dan disunahkan untuk apa namanya? Mentardik dan mentarhib ala sahabah wa tabi'in faman ba'dahum, kepada para sahabat Rasulullah SAW dan kepada para tabi'in. Tabi'in itu Sahabat. tabi'in itu sahabatnya sahabat. Oh, sahabat. Mereka nggak ketemu Rasulullah, Allah. nggak ketemu Rasulullah, walaupun hidup sejaman, seperti Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni hidup sejaman dengan baginda Rasulullah SAW, tapi nggak ketemu Rasulullah SAW, melainkan ketemu kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya. Dikarenakan suatu hal dia nggak ketemu Rasulullah, maka itu digolongkan ke dalam tabi'in. Padahal hidup sejaman dengan Rasulullah, tapi nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Gitu. Nah itu golongan tabi'in namanya. Kalau ketemu dengan sahabat namanya tabi'in. Ketemu dengan tabi'in. Ya. Terus panjang lama-lama. Nah, ucapan untuk kepada mereka para sahabat dan tabi'in, ya. Faman ba'dahum, dan setelah mereka itu minal ulama wal ibadi wasair akhyar dan kepada para ulama dan kepada ahli-ahli ibadah dan kepada mereka yang yang mendapatkan posisi khusus. Fayaqul, maka katakan kepada mereka radhiyallahu an, atau katakan rahimahullah, manahu zalik, dan yang serupa dengan itu. Tapi ini juga diperingatkan oleh para ulama, kalau untuk para sahabat maka katakan radhiyallahu anhu. Kalau sahabat itu laki, ya, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, atau dengan gelar mereka, ya, Khalifatul Rasulullah SAW, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu Khalifatul Rasul gelarnya, ya. Kalau setelah beliau Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya itu Amirul Mukminin. Kalau Sayyidina Abu Bakar Khalifatul Rasulullah, ya, pengganti Rasulullah, gitu. Boleh disebut. Kalau enggak Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau ada dua, kita menyebut Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, maka jawabnya radhiyallahu anhuma. Atau di sini juga dinisbatkan kepada anak-anaknya, misalnya ada diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Nyebutnya apa? Hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, oleh Rasulullah radhiyallahu anhuma, karena Abdullah bin Abbas itu adalah sahabatnya Rasulullah, anak daripada Abbas bin Abdul Muthalib, sahabatnya Rasulullah juga, dan mereka sama-sama keduanya bapak dan anak ini sahabatnya Rasulullah, ya. Makanya hati-hati, nggak boleh hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nggak boleh, harus pakai radhiyallahu anhu dua, ya. Kalau banyak seperti tadi ila hadratin Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jawabnya radhiyallahu anhum, mereka banyak, ya. Jadi kalau hum itu untuk satu orang, huma dua orang, hum untuk lebih dari dua, ya. Itu kan pelajaran bahasa, huwa huma hum, ya huma hunna, Anta antuma antum, ana nahnu. Nah, kalau untuk yang perempuan seperti Sayyidah Aisyah, jawabnya apa? Radhiyallahu anha.
kalau Sayyidah Aisyah wa Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhuma sama kan huwa huma hum iya huma hunna. Kalau banyak apa ya? Hun. Sayyidah Khadijah Kubra binti Huwailid wa Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasulullah wa Sayyidah Aisyah Ridha radhiyallahu hunna. Harus ya. Kalau laki anhum, kalau perempuan anhunna. Tapi itu untuk para sahabat, para orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah. Kalau nggak bertemu dengan Rasulullah apa? Maka cukup rahimahullah. Seperti Imam Syafi'i atau seperti Imam Malik. Ya. Imam Malik itu ada Anas bin Malik, tapi ada yang juga sebagai pendiri itu dia pernah bertemu dengan sahabat. Ya, maka jawabnya rahimahullah. Seperti Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantari rahimahullah, atau ulama yang lain ya seperti Syekhul Habib Husin bin Abu Bakar Ali Terus Rahmat Luar Batan rahimahullah. Boleh begitu rahimahullah. Jadi semoga Allah merahmati, artinya semoga Allah merahmati seperti disebutkan nanti ya Ustaz, misalnya Ustaz yang kita kenal, guru kita, boleh rahimahullah. Tapi beliau belum mati, belum meninggal, boleh sebenarnya, itu kan doa. Ya. Maka kalau ketika orang lain menyebut ente, ya almarhum Zarkasi, kalau didoain kok nggak mau? Almarhum itu doa, semoga Allah merahmati. Allah ya. Mau? Ya besok hari panggil almarhum. Allah ya. Itulah ya orang kita. Padahal itu doa, ya, tapi dikhususkan untuk orang meninggal. Ya. Padahal boleh juga untuk orang yang meninggal, boleh. Dan yang lebih parahnya itu doa almarhum itu doa. Maka ketika orang non-muslim, ya, orang di luar Islam meninggal, kita sebut almarhum juga. Padahal nggak boleh. Kalau di luar Islam, kita jangan bilang almarhum, bilangnya apa? Bilang. Misalnya deh, Yohanes meninggal, kita sebutnya apa? Rest in peace. Mendiang. Kan ada yang bahasa Indonesia mendiang gitu. Udah sebut almarhum juga innalillahi lagi. Boleh kalau innalillahi ya itu nggak terbatas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Benar berpulang ke rahmatullah. Ya, kita nggak tahu apa dia nyampe apa enggak. Tapi jangan pakai almarhum, mendiang gitu. Ini kita doakan semoga almarhum ya siapa pokok orang-orang di luar non-muslim jangan mendiang ya, mulai dibiasakan ya, karena kita nggak boleh ngedoain orang yang di luar muslim. Kok nggak boleh? Pelit amat. Kenapa? Sia-sia. Nggak nyampe, nggak bakal nyampe sia-sia ya. Orang kalau nggak buka ya gimana ya? Ente mau sodako, ada kotak tapi nggak ada lubangnya. Gimana caranya? Masukinnya gitu, ada kotak apa tapi nggak ada lubangnya, nggak masuk. Taruh di luar deh, diambil orang. Sia-sia begitu. Saya. Nah, bagaimana dengan sebutan yang lainnya? Seperti ada, kalau pernah dengar Luqmanul Hakim. Di dalam Al-Quran itu ada Luqmanul Hakim. Ada. Nah, kita nyebut beliau apa? Kita disebutkan Sayyidina Luqmanul Hakim. Jawabnya apa? Ya? Kenapa bisa rahimahullah? Mulia. Kenapa semua orang mulia?
Belum pernah ketemu. Ya gimana mau ketemu di lahir-lahir? Wah, ada di Al-Quran. Nggak mungkin yang ada di Al-Quran itu sebelum Rasulullah. Kenapa? Ada Luqmanul Hakim, ada Maryam ibnu Maryam binti Ibrahim. Kenal nggak? Maryam binti Ibrahim nggak tahu? Hah? Iya, Sayyidah Maryam. Siti itu sebutan orang kita, artinya singkatan. ST sebenarnya, ya panjangannya Sayyidah Tina, Sayyidah. Makanya orang namanya Siti itu sebenarnya singkatan Sayyidah. Makanya namanya jangan Siti doang. Ada lagi misalnya apaan? Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah. Ya, itu jangan pakai Siti juga, jangan pakai ST. Kalau ST di sana itu Saint itu apa? Malaikat. Ya, Saint Michael, Saint Jarkasi, Saint Kavi, Masya Allah. Saint itu malaikat. Nah itu kepada mereka kita nyebut apa? Ada lu di Al-Quran namanya, ada kan? Alaihi salam apa? Paling enggak ini golongan Nabi nih yang ada di Al-Quran soalnya. Tapi Fir'aun juga ada di Al-Quran. Nyebut Fir'aun laknatullah alaihi. Kalau itu apa ya? Luqmanul Hakim, Maryam binti Ibrahim, ibunda daripada Nabi Allah Isa alaihi salam. Maka kepada mereka jangan disebut alaihi salam, karena Sayyidina Luqmanul Hakim, para ulama belum sampai sekarang belum bersepakat bahwa beliau adalah golongan daripada Nabi. Ya. Cuman dikatakan di situ namanya ada, ya, bahkan dinamai sebagai nama surat Al-Luqman. Ya. Itu cuma sebagai orang soleh aja, sebagai orang. Begitu juga ibunda Maryam, ya, ibunda Nabiullah Isa alaihissalam, enggak digolongkan sebagai nabi, karena sampai sekarang belum ada yang namanya nabi perempuan. Maaf, ya, belum ada yang namanya nabi perempuan. Ada di Indonesia, pernah ya? Ada nabi perempuan, pernah dengar nggak? Ada pernah nabi perempuan, nggak laku, berubah jadi malaikat, nggak laku lagi, berubah jadi Tuhan, ditangkap. Masa Tuhan ditangkap? Parah ya. Nabi nggak laku, berubah jadi malaikat, namanya malaikat Jibril katanya. Malaikat Jibril berubah adalah malaikat Jibril nggak laku, dia jadi Tuhan, jadi ditangkap akhirnya. Jadi Tuhan ditangkap. Polisi Indonesia keren ya, nangkep Tuhan ditangkap. Tuhan ditangkap. Hah? Nah itu kepada mereka sebutkan alaihi salam. Jadi ada, kalau kisah Sayyidina Luqmanul Hakim ini di Al-Quran ada. Itu beliau itu ahli hikmah, makanya disebutkan Al-Hakim. Hakim itu bijaksana. Jadi Luqman yang bijaksana. Allah sendiri yang menyebut demikian. Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana. Perkataannya bijaksana. Ketika beliau ada di suatu hikayat, beliau itu berjalan dengan anaknya. Wahai anakku, akan aku tunjukkan kepada kalian tentang bagaimana manusia sesungguhnya. Yuk kita ke pasar, bawa tuh keledai dibawa. Keledai itu enggak enggak tinggi, enggak kayak kuda, ya, tapi bisa dinaiki. Tapi kecil, kuda poni, di bawahnya kuda poni lah keledai. Di atasnya kambing ketawa, lah kemudian lagi gitu keledai. Suaranya juga jelek ya keledai. Gimana suaranya? Ya coba. Tuh gitu. Pernah digigit keledai belum? Cok gigit ya? Iya, saya itu keledai dong. Jadi gitu keledai, bawa keledai bertiga nih ya. Sayyidina Luqmanul Hakim, anaknya sama keledai. Begitu mau sampai pintu pasar,
Ya, saya naik keledai, ya. Kamu di bawah nuntun naik keledai, tuntun ya. Nanti kita dengerin omongan kamu. Itu bapak nggak tahu diri. Orang langsung ngomong ke komen, istilahnya komen ya. Kalau ini ada tuh di kolom komentar. Ya. Tapi nggak disubmit, ya nggak disubmit, cuma like doang gitu kan, like-nya juga dibalik gitu. Cuma komen langsung, bapak nggak bener tuh. Masa anaknya di bawah dia naik di apa namanya di keledai di tunggangannya, kasihan tuh anak capek gitu. Sampai itu kamu dengarkan omongan orang, ya, kamu catat tuh gitu. Udah balik lagi yuk, balik lagi. Sekarang kamu yang naik, saya yang nuntun, bapaknya nuntun, balik lagi. Langsung lagi di komen lagi sama orang-orang situ. Tuh lihat tuh, anak kurang ajar, bapaknya suruh nuntun dia naik. Beda lagi kan? Ketika tadi bapaknya naik, di komen lagi, pedes komenan. Anaknya naik, pedes lagi. Yuk sekarang kita naik dua-duaan. Naik dua-duaan nih. Dia ngomong apa sih? Orang naik dua-duaan. Dia tuh orang, katanya gitu. Pada tega ya. Kalau dari kecil gitu dinaikin 2 orang, pada hati gitu orang katanya gitu. Tuh, ada lagi komenannya, nggak pernah bagus komenannya, jelek mulu. Udah, karena kita balik lagi, kita nggak usah naik, kita tunjuknya sama-sama. Dia komen apa sih? Jangan lagi. Dia cuma mau dengerin komenan orang doang, ya. Padahal sih kalau di mau subscribe kayak gitu ya, jangan cuma di komen doang. Jadi lewat nih, nggak dinaikin, dituntun keledainya, anaknya juga nuntun. Tahu nggak komennya apa? Tuh lihat tuh orang bodoh, punya kendaraan nggak dinaikin. Serba salah kan? Serba salah saudara. Makanya kalau kita, maksudnya begini, kita beramal. Kalau sepanjang kita nggak melanggar syariat daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala, jalan. Orang mau ngomong apa, terserah aja. Ya. Karena kalau kita nurutin yang si fulan, belum tentu nurutin si A, belum tentu si B senang. Ya. Kita nurutin metode mereka nih yang A, yang B, nggak bener tuh. Gitu. Ya udah deh, mau ikutin lo deh. Seorang nggak bener tuh. Waduh, repot. Ya. Jadi kita pakai jalan sendiri. Wah bid'ah tuh. Cara dari mana tuh? Begitu. Serba salah. Makanya kalau kita punya ilmu yang penting, kita jalankan ilmu kita sebagaimana yang diajarkan oleh kita. Terserah deh orang mau komen apa, yang penting kita ada pegangan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan hadis dan ijma para ulama. Udah jalanin aja. Ya, jalanin aja. Orang lain mau ngomong apa, terserah. Kok Ustaz nggak ada jenggotnya? Nah, lu parah lagi lu, ya, parah lagi kan? Ustaz tuh harus ada jenggotnya panjang. Nah, orang kalau nggak jenggotnya gimana? Pakai jenggot palsu gitu. Jadi kan suka ada aja orang. Ustaz nggak bewokan, nah, parah lagi. Baik, ada yang tanya. Ya Rabbana ta'afana bi'ana la ta'afana wa annana asrafana ala lada asrafana fatub alayna tawbat ghasil kulli hawma wastur lana al-awrat وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وقل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين
الأسماء قدرا وجودا لنا بكسات منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب